Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Sudah lama kita tidak membahas kasus luka diabetes, di mana angka kejadiannya yang sudah sama-sama kita ketahui sangatlah tinggi untuk luka diabetes. Karena luka diabetes merupakan salah satu komplikasi terbesar dari penyakit diabetes mellitus. Dan hal ini memang seringkali terjadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit diabetes mellitus yang sangat lama dan terdapat komplikasi, yaitu luka diabetes. Akan tetapi, angka kejadian yang semakin tinggi apabila tidak diikuti dengan pemahaman-pemahaman yang baik, mengakibatkan terjadinya luka yang sangat parah dikarenakan keterlambatan dalam kontrol, ketidaktahuan informasi mengenai bagaimana perawatan tentang luka diabetes, sehingga itu membuat proses penyembuhan pada lukanya semakin sulit. Akan tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pasien atau sobat mantri luka, rekan sejawat semuanya mengenai kesalahpahaman tentang luka diabetes. Karena kesalahpahaman tadi membuat pasien menarik diri, tidak kontrol, tidak memeriksakan lukanya, sehingga hal tersebut mengakibatkan lukanya semakin parah, terjadi infeksi, dan berpotensi terjadinya amputasi. Saya rasa dari Sobat Mantri Luka yang sedang menangani pasien atau pasien yang mengalami luka diabetes tidak mau untuk dilakukan yang namanya amputasi. Jadi silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya dapat mengetahui kesalahpahaman terbesar dari pasien-pasien dengan luka diabetes. Semoga dengan informasi ini dapat mencegah terjadinya amputasi, dapat mencegah luka diabetes yang semakin parah, dan mempercepat proses penyembuhan pada luka. Apa saja kesalahpahaman dari masyarakat kita mengenai luka diabetes? Ini dia penjelasannya. Yang pertama, yaitu luka diabetes harus diamputasi. Perlu saya luruskan di sini, memang kata-kata amputasi ini sangatlah menyeramkan ya. Horor sekali, terutama bagi pasien yang sedang mengalami luka diabetes. Kita tidak bisa membayangkan apabila pasien yang awalnya kondisi tubuhnya lengkap, setelah ada luka dilakukan amputasi, hal tersebut nantinya menambahkan PR yang sangat banyak, terutama dari sisi psikologis. Ingat Sobat Mantri Luka semuanya, luka diabetes tidak semuanya harus diamputasi. Ada beberapa kondisi yang memang bisa diselamatkan, ada beberapa kondisi yang memang nantinya harus mengambil salah satu jaringan yang terjadi kerusakan. Dan memang resikonya adalah bentuk dari kaki tidak akan kembali seperti semula. Ya, pilihannya tinggal apakah mau diamputasi atau hanya kehilangan beberapa jaringan yang memang rusak. Nah, maka dari itu silakan jangan takut untuk mengontrol luka Anda dan juga segeralah periksa apabila terjadi luka. Selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah luka diabetes tidak bisa sembuh. Nah, banyak sekali dari pasien yang putus asa ketika mengalami luka diabetes dengan kondisi luka yang sangat parah, bernanah, berbau, dan terjadi kehitaman. Nah, ingat, hal tersebut memang perlu diupayakan, perlu diusahakan dengan pengobatan, dengan kontrol gula darah, dengan perawatan yang maksimal, agar nantinya luka yang sedang dialami mendapatkan kesembuhan dan juga dirawat dan berprogres dengan baik.
Luka diabetes ini memang erat kaitannya bukan hanya sekedar perawatan saja, akan tetapi banyak faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Nah, maka dari itu silahkan ya kerjasamalah dengan tenaga kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi, ya, keluarga juga support dan juga pasien harus berbesar hati bagaimana semangat untuk terus hidup, semangat untuk sembuh. Ya, itu adalah kunci di mana apabila terjadi luka diabetes. Oke. Selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi bagi pasien-pasien penderita luka diabetes adalah dikarenakan luka tidak nyeri, menganggap lukanya biasa saja. Ingat salah satu tanda gejala dari luka diabetes yaitu terjadi yang namanya neuropati. Neuropati merupakan salah satu kondisi penurunan fungsi saraf. Banyak sekali kejadian-kejadian dari pasien yang awal lukanya tidak terasa apa-apa, tiba-tiba melepuh, tiba-tiba kemerahan, tiba-tiba terjadi luka berdarah, ya. Nah, itu merupakan efek salah satu juga komplikasi dari diabetes mellitus yang mengakibatkan luka, yaitu neuropati. Jadi silahkan jangan remehkan karena tidak ada rasa nyeri, menganggap lukanya baik-baik saja. Oke, itu menandakan bahwasannya terjadi neuropati. Selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi pada pasien dengan luka diabetes adalah yaitu meremehkan luka yang kecil. Ingat, apabila dari Sobat Menteri Luka semuanya yang mengalami luka diabetes atau sedang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus, terjadi luka sedikit saja, segeralah kontrol ke fasilitas kesehatan agar nantinya dapat mencegah terjadinya luka yang semakin membesar. Biasanya, luka-luka ini dimulai dari suatu hal yang kecil, ya. Terbentur, ketusuk, ya, karena alas kaki yang tidak cocok, ya, sepatu, kegesek, dan lain sebagainya, terjadi lecet. Nah, karena ketidaktahuan bagaimana cara perawatan kaki atau pemilihan alas kaki dan juga tidak tahu kalau punya riwayat diabetes, dianggap itu hanya luka biasa. Nah, lukanya kecil, tetapi kok sulit sekali untuk sembuh. Nah, hal itu silahkan ya, periksakan dulu ke fasilitas kesehatan, bisa ke rumah sakit, ke puskesmas ya, ke klinik. Untuk apa? Untuk langkah preventif, untuk langkah pencegahan ya. Karena mencegah itu lebih baik. Ada slogan yaitu cegah sejak dini, stop amputasi. Nah, itu merupakan slogan di mana nantinya agar kita dapat terhindar dari amputasi. Jadi silahkan jangan remehkan luka kecil pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi juga dialami oleh pasien-pasien dengan luka diabetes menganggap bahwasannya ini merupakan suatu hal yang sulit kering, ya, sulit sembuh dan juga membuat pasien putus asa. Ingat para Sobat Menteri Luka sekalian, ya, para pemirsa sekalian, kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai ahli gizi, memang usaha kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengamalkan, bagaimana membantu ya, merawat luka tersebut agar nantinya luka tersebut bisa sembuh. Akan tetapi yang perlu sama-sama kita sadari adalah kesembuhan itu bukan dari saya, bukan dari kami sebagai tenaga kesehatan, akan tetapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit kita hanya berada di ikhtiar dari usaha, bagaimana sama-sama usaha antara pasien,
keluarga, dan juga tenaga medis yang berupaya untuk mengoptimalkan perawatan sehingga nantinya hasilnya diberikan kesembuhan. Dan jangan lupalah untuk berdoa agar nantinya setiap upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Sedikit ceramah agama. Enggak ya. Sedikit pesan-pesan dari saya dan juga kesalahpahaman yang sering terjadi pada pasien dengan penderita luka diabetes mellitus. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Menteri Luka yang sudah support channel ini. Semoga terus berkembang. Dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.